sebelum itu gitu ya, perempuan zaman sekarang nih punya kecenderungan gitu ya, bahwa mereka ada banyak yang umur 30-an gitu ya, belum mau punya anak gitu ya. Mereka masih pengen punya chance gitu ya, apalagi setelah melihat kayak Naomi Campbell melahirkan di saat usia 50. Geriatric pregnancy gitu ya. Itu kan pasti ada lah dilemanya gitu ya. Dan susahnya kan perempuan tuh punya biological clock, sementara di saat yang bersamaan perempuan tetap ingin punya pilihan gitu. Nggak mau karena, aduh kalau gue belum hamil pertama di usia 30 gitu, nanti gue kenapa-napa gitu. Tapi gimana ya caranya mensikapi ini? Apakah salah satunya teknologi frozen my eggs gitu ya. Jadi dengan saya membekukan telur saya sebelum usia saya 30, sehingga usia berapapun saya hamil nanti, saya masih memiliki telur yang usianya sebelum 30, bisakah menjadi jawaban? Bisa nggak ya? Dilema sekali ya gitu. I know it's not an easy answer, tapi aku perlu dengar dari kalian berdua sih. What do you guys think? Bisa sih sebenarnya, cuman di Indonesia satu masih jarang. Kenapa lo ngilu gitu? Gue deg-degan. Oke, dia begitu. Merasa kan? Enggak. Berat sekali nih, kenapa dia ngilu? Soalnya itu ya, susah gampang ya? Iya, kalau untuk saat ini ya di Indonesia ya regulasinya masih susah banget. Tempat penyimpanannya pun juga masih belum ada apa ya? Udah ada mungkin satu ada. tapi mahal banget gitu. Bank masih sperma juga ada nggak sih? Ada kalau bank sperma kan udah lebih dulu ya dari sebelum frozen egg. Kalau frozen egg baru mulai sebenarnya, cuman ya memang tujuannya ya sebenarnya di satu sisi baik ya, membantu banget untuk perempuan-perempuan yang karirnya sangat bagus mungkin, yang belum pengen menikah dan belum pengen punya anak untuk di usianya. Ya sebenarnya cukup membantu di satu sisi, cuman memang di Indonesia ya masih belum banyak. Berat juga ya. Jangan lupa loh bahwa oke, frozen egg kita simpan di usia 28 tahun. Tapi pada saat dia sudah umur 35 tahun, apakah rahimnya siap? Betul. Exactly. Karena frozen egg-nya fine di umur 23. Tapi rahimnya tetap umur 35. Ya. Itu mesti dipikirin juga gitu. Kenapa rahim 35 itu? Karena ya kenapa kita punya ada namanya high risk pregnancy. Jadi high risk pregnancy itu ketika seorang wanita hamil di usia lebih dari 35 tahun, dia akan ada begitu banyak catatan resiko yang begitu banyak yang bisa terjadi. Perdarahan saat persalinan, tekanan darah tinggi saat kehamilan, diabetes saat kehamilan, resiko. Meskipun dia nggak ada diabetes sebelumnya. Betul. Ada. Wah. Termasuk dengan darah tinggi. Termasuk kelainan janinnya. Betul. Banyak banget. Itu ada berapa ya? Aku lupa. Berapa puluhan? Iya. Sekian banyak kejadian yang mungkin terjadi pada wanita yang hamil dengan usia lebih dari 35 tahun. Dan semakin itu meningkat. Kehamilan pertama atau misalnya udah kehamilan kedua, ketiga? Kehamilan berapapun. Tapi usianya di atas. Dari 35. Kehamilan berapapun. Jadi kalau misalnya kayak Naomi Campbell gitu, under 50, itu resikonya tinggi sekali berarti. Iya. Betul. Bukan yang nggak bisa, tapi bukan tinggi banget. Banyak kasusnya banyak di atas 35 tahun, apalagi di Indonesia. Yang notabene bahwa ya masih ada menganut banyak anak banyak rezeki dalam tanda kutip ya. Jadi di umur 40 masih hamil, umur 45 masih hamil, masih banyak. Tapi resikonya juga besar. Ya. Wow. Ya tapi kembali lagi ya, setiap orang kan maksudnya rezeki masing-masing ya. Betul. Ya kalau memang dari atas memperkenankan dia untuk hamil di usia 45 misalnya. Ya siapa yang tahu gitu. Kayak saya pernah dapat pasien usianya 48 tahun, anak ke-8. Iya. Dan saya juga pernah dapat pasien udah menikah 13 tahun, 41 tahun baru hamil pertama. Jadi yang disebut sebagai geriatric pregnancy itu yang umur berapa sih? Geriatrik itu intinya kan usia tua ya. Usia tua. Berapa sih yang disebut usia tua dalam kehamilan itu? Kalau dari kehamilan sih tetap kita usia resiko tinggi di atas 35 tahun. 35 tahun. Itu patokan kita. Kita. Bahwa di atas 35 itu high risk pregnancy. Tapi nggak ada istilah lagi masuk ke geriatric pregnancy. Ya, karena kan geriatrik tuh kalau di kita secara ilmu kan lebih ke penyakit dalamnya ada geriatriknya gitu. Tapi kalau geriatric pregnancy mungkin diistilahkan karena memang udah usia
tua banget ya, maksudnya mungkin di atas 50 tahun gitu. Yang normally mungkin sudah tidak harusnya hamil. Normally sudah tidak harusnya hamil, tapi dia hamil. Menopause tapi Betul. hamil. Gitu. Iya, 48 tahun, 40-an itu juga udah cukup beresiko ya. Oh, sangat. Bukan cukup. sangat. Gitu. Nah, kalau kayak gitu saran-sarannya gimana dong buat mereka yang usia segitu gitu kayak Naomi Campbell 50, 40-an gitu? Pertama harus kontrol rutin. Iya pasti. Kontrol teratur. Itu jawabannya. Harus. Kontrol rutin. Jadi pada saat dia sudah hamil dalam keadaan berapapun, mungkin kayak pasien Dr. Gracia anak ke-8 48 tahun atau pasien saya anak 41 tahun. 41 tahun anak pertama itu kan sebenarnya hal yang berbeda gitu. Satu hal, saya nggak mungkin melarang pasien saya untuk hamil di usia 41 tahun. Of course. Sudah 13 tahun dan dia punya anak. Dan begitu juga Dr. Gracia. Sekarang pasien udah hamil nih, anak ke-8, nggak mungkin digugurin juga gitu. Iya. Nah, tapi perlakuan kita berdua kan sama. Bahwa kamu mesti kontrol rutin dan dengan keadaan seperti ini. Jadi si 40 tadi, 40 macam itu harus dicek di satu-satu. Gitu. Ada nggak ini ada nggak resiko tekanan darah tinggi? Gitu. Ada nggak resiko kelainannya dulu? Betul. Karena dari awal kan cek dari trimester 1, trimester 2 lab-labnya harus lebih rutin dicek gitu. Dan bukan berarti pada saat dia hamil kecil nggak ada darah tinggi, pada saat dia nanti hamil 9 bulan nggak ada darah tinggi. Things can happen ya, just Betul. like that ya tiba-tiba. Betul. Ya. Betul. Like a snap. Makanya sebaiknya itu kontrol tapi rutin gitu. Rutinnya harus ada gitu. Kalau misalnya nggak ada rutinnya susah. Gitu. Wow. Nah, terus oke, kita nih anggap aja kehamilan yang normal lah ya gitu, yang di bawah 35 tahun gitu ya. Terus kalau misalnya 35 tahun itu kan ada banyak tuh ketakutan-ketakutan orang, kayak misalnya salah satunya adalah 6 bulan pertama nggak boleh hubungan seks katanya gitu ya. Jadi 6 bulan kehamilan pertama nggak boleh hubungan seks gitu ya. Terus ada juga yang bilang, tapi kan ada banyak perempuan trimester pertama itu gairah seksnya tuh relatif tinggi gitu ya pada saat melakukan hubungan. Terus ada yang udah deh nggak usah hubungan sampai lahiran, which is 9 bulan plus 40 hari masa nifas gitu ya. Tabah sekali hidupnya gitu kan. Kasian ya suaminya ya. Suaminya tuh membatu ya. Tapi ini bukan istri, bukan ditolak sama istri. Istrinya mau, suaminya malah gak tega gitu tuh. Suaminya di belakang kamera tuh. Gak tega. Tapi dia sabar sekali gitu ya. Untung belum jadi cuk ya gitu ya spermanya ya. Masih tough sekali gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu. What do you think? Sebenarnya boleh nggak sih melakukan hubungan seks pada saat hamil? Nah, boleh. Udah jawab deh. Gue nggak enak kan perempuan ya. Oke. Tapi banyak dong pasien-pasien yang bertanya pasti Banyak. dong, harus ya. Banyak banget. Ya seperti dia serius. Awalnya tuh, dok, pertanyaan pertama, wah selamat ya tes hamil. Wah, seneng, datang sumringah. Pertanyaan pertama pasti biasanya, dok makan apa yang nggak boleh? Itu paling sering lah, standar gitu kan. Kanan, dok kerja berat boleh nggak? Naik motor. Terus genduk-gendukan boleh apa enggak gitu kan. Ujung-ujungnya baru ternyata, topiknya ujungnya, dok boleh nggak hubungan seksual gitu. Nah, boleh, silakan, tidak masalah. Hubungan seksual itu boleh dilakukan pada saat hamil usia berapapun. Tapi, ada tapinya nih. Pertama, hubungan itu dilakukan senyaman istrinya, bukan senyaman suaminya lagi. Dengar para laki-laki. Senyaman, karena seringkali, senyaman istri. Laki-laki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, banyak kan. Perempuannya sih nerimo aja gitu. Nah, sedangkan jangan lupa nih, ada si calon buah hati di dalam nih. Itu pertama. Kedua, jangan lupa si spermanya atau air mani atau prekamnya atau apapun itulah jangan dimasukkan ke dalam vagina. Kenapa? Pakai kondom aja nggak apa-apa kok ya. Boleh, tidak masalah. Yang menyebabkan, dok kok saya habis hubungan kram perut, kok saya flek. Yang bikin nyeri, yang bikin nyeri kram perut itu adalah si spermanya sebenarnya. Bukan orgasmenya. Bukan, karena orgasme itu cuma terjadi di daerah vagina bawah. Iya. Sedangkan janinnya itu ada di atas, jauh di kandungannya. Iya, ingat nggak waktu itu kan aku pernah di Instagram live sama Dokter Doni gitu ya, dan di situ pada banyak yang tanya, dok aku nggak mau lagi hamil-hamil gini pakai sex toys. Nanti kan getaran sex toys nanti kerasa sama bayinya, senang bayinya jadi disco di dalamnya kan juga. Aduh, jangan kan itu kata
Jadi pasien saya nggak mau pakai minyak kayu putih karena dia takut panasnya kena ke adiknya. Jadi dia panas kan. Jadi takut dia meresap sampai ke dia. Saya bilang, kalau gitu minyak kayu putih buat saya aja deh. Karena lapisan perut kan sangat banyak ya, dan kandungan sudah di-set sedemikian rupa oleh Tuhan, sedemikian rupa dalam tanda kutip. Panasnya itu sudah diatur begitu. Iya. Suhunya udah diatur sama Tuhan, bahwa jadi tidak ada hawa lain yang bakal masuk sehingga si minyak kayu putih bisa meresap menuju ke kandungannya yang nggak ada juga gitu. Demikian juga laki-laki jangan keparnoan. Kalau misalnya dia gini kan dok, kayak misalnya, aduh saya takut nih, nanti takut penis saya nyundul-nyundul kepalanya si bayi. Iya enggak? Ada juga kan yang begitu. Ya, Itu betul. jauh banget, halo. Jauh banget kayak, tapi kan penis saya panjang, like, oke. Nggak kayak penggalisan juga 30 cm kan? Intinya si penis itu akan tetap masuk ke liang vagina dan akan mentok atau misalnya sampai ke mulut rahim. Dah, that's it, titik. Nggak nembus ya? Nggak nembus. Jangan kayak film-film alien. Benar, jangan lupa kalau usia di atas 9 bulan itu justru kita malah suruh hubungan. Mengharuskan. Dan mewajibkan. spermanya masukin ke dalam. Ya. Tapi almost laki-laki pasti nggak mau, takut soalnya. Karena lihat ibu gede banget, apalagi misalnya hamilnya kembar gitu kan, terus hubungan, waduh takutnya setengah mati gitu. Atau misalnya bayinya udah gede banget kan, biasanya kita suruh hubungan aja biar cepat lahir gitu. Iya. Tapi itu malah bikin kontraksi. jadi takut gitu, jadi takut. Tapi 80% dok ya malah Ya. berhasil gitu, berhasil. Itu bagus banget. Jadi nggak perlu diinduksi, mungkin itu kita induksi alami. induksi alami gitu. Jadi daripada kita induksi buat yang pakai infusan atau pakai obat gitu ya, itu jauh lebih sakit, mendingan dia berhubungan. Induksinya lebih santai. Lebih smooth. Lebih enak buat dua-duanya juga. Bener. Kan ada juga yang juga ngerasa, oh istrinya lebih seksi ya pada saat lagi hamil gitu ya, sampai segitu semangatnya. Tapi almost enggak. Tapi bener nggak sih kalau pada trimester trimester pertama atau trimester kedua itu memang gairah seks relatif lebih tinggi pada ibu hamil?